Shalom, sudah dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di hari yang istimewa, hari yang luar biasa, di mana umat Tuhan seluruh dunia memperingati hari besar ini. Yaitu hari di mana Tuhan melakukan karyanya yang besar, menebus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Memuji Dia dengan segenap hati, jiwa dan roh kita, dan segenap pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar ya Tuhan. Kasih yang tak terukur, kasih yang tak terhingga. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami menyembah tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak Kau dipuji, layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layak dipuji disembah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak dipuji, layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa merayakan, memperingati hari Jumat Agung, hari kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kita datang dengan hati yang bersyukur dan kita boleh masuk di dalam ibadah pada hari ini dengan sukacita, dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kebaktian Jumat Agung hari ini memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah pada hari ini terambil di dalam Matius 27 ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak karya Tuhan yang Tuhan lakukan ketika Dia berkarya melakukan kehendak Bapa di bumi. Banyak mujizat Tuhan lakukan. Bahkan membangkitkan orang mati pun Tuhan sudah pernah lakukan. Dan hari ini kita memperingati mujizat yang terbesar bagi umat manusia. Ketika Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebelum mati, Dia harus bergumul di Taman Getsemani. Dia harus disiksa melalui jalan Via Dolorosa sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Dan itulah karya mujizat yang terbesar bagi kita. Tahukah saudara, saat ini mungkin kita ada yang mengalami begitu berat pergumulan, begitu berat hal-hal yang ada dalam hidup kita. Tapi yakin dan percayalah, ada satu pribadi yang 2000 tahun yang lalu sangat peduli dengan kita. Dia rela turun dari surga, menjadi manusia dan mati bagi kita. Mari bersama kita mensyukuri semua kebaikan-Nya. Kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Yesus Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari bersama lagi katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang terjulnya selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau layak dipuji. Haleluya, Kau layak dipuji, disembah ya Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah Tuhan. Pengorbanan-Mu besar bagi kami, pengorbanan-Mu ajaib bagi kami Tuhan.
Darah-Mu menyucikan kami, memulihkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kasih untuk kemenangan yang Kau berikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
penuh hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup. Katakan Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa dan Kau sanggup Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini di dalam kebaktian Jumat Agung adalah Yesus mati, Yesus berdaulat. Tanda tanya. Dan nats Alkitab yang melandasi tema kita yang akan kita renungkan pada hari ini terambil di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 50. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini karena kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Secara khususnya lagi karena hari ini, hari Jumat Agung, kami memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan kami, Yesus Kristus di kayu salib. Melalui karya agungnya inilah, maka kami memiliki kesempatan untuk bersekutu kembali dengan Engkau, Allah kami. Kematian Tuhan kami, Yesus Kristus, telah membuat sebuah jalan masuk bagi kami untuk datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Dan sekarang kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan hari ini. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nats yang akan kita baca hari ini adalah Matius 27 ayat 45 sampai 50. Judulnya adalah Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Ayat 49, tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan yang terutama yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya orang mengatakan bahwa penderitaan dan kematian adalah gambaran ketidakberdayaan dan keterbatasan manusia. Penderitaan adalah ketidakmampuan manusia menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Kematian adalah ketidakmampuan manusia melawan keterbatasan fisiknya. Sebagai manusia, maka penderitaan dan kematian menjadi bagian yang real, bagian yang nyata, yang tidak terelakkan oleh kita. Namun saudara, bagaimana jika yang menderita dan mati adalah Yesus? Tema ini saudara sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan orang.
bukan saja pada masa kini, tapi menjadi pertanyaan banyak orang di sepanjang abad dan tempat. Pertanyaan yang bernada keraguan ini didasarkan kepada sebuah pemikiran. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia menderita? Jika ia adalah Tuhan, kenapa dia harus mati? Tuhan kok mati? Jika ia Tuhan, bukankah ia berdaulat atas segala sesuatu? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya bicara tentang kedaulatan Tuhan, maka orang akan menghubungkan kepada kemahakuasaan Tuhan. Dalam sebuah diskusi teologi, para mahasiswa teologi akan sampai kepada sebuah pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab tentang kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaan itu berbunyi demikian, saudara. Apakah Allah dapat membuat batu yang begitu besar sehingga ia sendiri tidak dapat mengangkat dan menggerakkannya? Saudara, sekilas pertanyaan ini menimbulkan dilema, saudara. Mengapa? Karena jika dijawab iya, maka itu berarti mengatakan bahwa ada sesuatu yang Allah tidak dapat kerjakan, padahal Dia Allah Maha Kuasa. Namun jika jawabannya adalah tidak, maka itu berarti Allah tidak dapat membuat batu yang demikian besar, padahal Dia Allah Maha Kuasa. Dengan kata lain, saudara, apapun jawabannya, kita semua dipaksa untuk membatasi kuasa Allah. Nah, dalam perikop yang kita baca tadi, khususnya pada pasal 27 ayat 50, di sana dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Perhatikan frasa menyerahkan nyawanya. Saudara, kisah kematian Tuhan Yesus dicatat oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini berarti bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Selain itu, keempat penginjil juga mencatat hal yang sama atas kematian Tuhan Yesus, yaitu perkataan yang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Frasa ini penting bagi saya. Menurut dosen perjanjian baru saya, kalimat ini menegaskan bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah accident atau kecelakaan. Bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja dan kebetulan. Selain itu, saudara, kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah rancangan manusia. Ini bukan rancangan pemuka agama Yahudi pada waktu itu yang memang sangat-sangat membenci Tuhan Yesus Kristus. Juga bukan hasil rancangan tentara atau pemerintahan kerajaan Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Bagi dosen saya, dia berkata kalimat Yesus menyerahkan nyawanya adalah berbicara kehendak Yesus yang mutlak. Dari sini kita belajar beberapa hal tentang kedaulatan Yesus sebagai Allah dalam penderitaan dan kematiannya. Yang pertama, saudara, sebagai Allah, Yesus berdaulat atas pilihan-pilihannya. Kita masih ingat ketika Yesus masih kecil dan tanpa pengetahuan ayah dan ibunya, ternyata Yesus tetap berada di bait Allah dan kemudian bersoal jawab, bertanya jawab dengan alim ulama pada waktu itu. Padahal waktunya bagi mereka untuk pulang. Sampai-sampai Maria, ibu Yesus, mempertanyakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku, ibumu, dengan cemas mencari engkau." Namun saudara dikasihi oleh Tuhan, coba saudara perhatikan apa jawaban Yesus kepada ibunya itu. Dia berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, di sini kita melihat Yesus berdaulat penuh atas pilihan-pilihan hidupnya. Hidup yang dijalani tidak ditentukan atau disesuaikan dengan keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Satu kisah lagi. Satu kali Tuhan Yesus didaulat oleh para pengikutnya yang banyak
untuk menjadikan dia sebagai raja orang Israel sesuai dengan konsep kerajaan duniawi yang mereka miliki. Namun pilihan Yesus adalah dia menyelinap pergi dan tidak menjalani hidup sesuai pilihan yang diinginkan oleh orang-orang lain. Satu lagi kisah, yaitu kisah di Taman Getsemani, adalah gambaran utuh atas kedaulatan pilihan Tuhan Yesus. Kita semua tahu bagaimana pergumulan Yesus di taman itu. Alkitab mencatat saking beratnya pergumulan yang dialami, dihadapi oleh Yesus, sampai-sampai dicatat peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, malam itu adalah malam sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan kemudian disalibkan. Di taman itu saudara, Yesus menaikkan doanya. Doanya bunyi demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Saudara, doa ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapanya karena sebenarnya kehendak Bapa adalah juga kehendaknya. Walaupun itu berarti bahwa salib dan penderitaan harus dia jalani. Hal kedua, sebagai Allah, Yesus berdaulat atas kedaulatannya. Apa maksudnya, saudara? Ketika kematian adalah pilihan dari Yesus, maka Yesus tahu bahwa kematian tidak akan membuat dia kehilangan kealahannya. Sebaliknya, kematiannya justru akan membuktikan bahwa ia adalah benar-benar Allah. Ketika semua orang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya, maka kematian Tuhan kita Yesus Kristus justru sebaliknya. Kematiannya adalah permulaan. Mengapa? Karena 3 hari kemudian dia akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan didemonstrasikan. Ia akan bangkit dan hidup kembali. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Ia pun akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang terjadi melalui kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya ke surga, itu membuktikan bahwa ia berdaulat. Ia memiliki kekuasaan penuh atas apa yang terjadi pada dirinya. Sebagai Allah, ia tidak mungkin menciptakan sebuah rancangan, sebuah rencana yang kemudian ia kehilangan kontrol atas rencananya tersebut. Ia tidak mungkin menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu yang kemudian kehilangan kontrol terhadap apa yang dia ciptakannya itu. Setiap kejadian yang telah ia tetapkan tidak akan lepas dari kendali dan kuasa Tuhan. Saudara, peristiwa salib tidak akan menjadi bola liar yang kemudian tidak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia tahu seberapa besar batas kekuatan pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Kekuatan pasukan Romawi pada waktu itu. Dan bahkan kematiannya itu sendiri atas dirinya. Yesus tahu bahwa kubur dan batu yang besar yang menutupi kubur tersebut bukanlah tandingannya. Itu semua tidak cukup kuat untuk menahannya berlama-lama di dalam kubur tersebut. Hal ketiga yang kita pelajari. Sebagai Allah, Yesus tahu bahwa kedaulatannya itu berkaitan dengan rencana kekal keselamatan umat manusia. Pasal 27 ayat 50 berkata, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Seorang penafsir mengatakan bahwa seruan Yesus ini mengandung arti yang sangat dalam. Suaranya yang nyaring itu menunjukkan bahwa dia melawan musuh rohani manusia dengan keberanian. Dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Kebulatan tekad yang ditunjukkannya
dengan sungguh-sungguh dalam pergumulannya itu juga menunjukkan keberaniannya di dalam menghadapi semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian Yesus menghadapi kematian didasarkan bahwa ini adalah jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan rencana ini harus diselesaikan, harus dituntaskan. Tidak boleh ada sedikit keraguan untuk menyelesaikan misi Allah ini, yaitu misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan kata lain, saudara, kematian Tuhan Yesus sebenarnya adalah saat di mana ia sedang melucuti, sekali lagi, ia sedang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan ia melakukannya dengan suara nyaring. Digambarkan seperti teriakan seorang penguasa yang memerintah sebagai seorang yang berkuasa untuk menyelamatkan. Teriakan Yesus adalah teriakan dari pribadi yang memiliki otoritas penuh atas alam semesta. Maka saudara, bumi dan surga pun berespon dengan teriakan ini. Tabir bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Bumi bergemuruh karena gempa, bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Suara nyaring Yesus adalah teriakan dari pemegang otoritas tertinggi atas bumi dan surga. Seorang penafsir mengatakan bahwa seruan Tuhan Yesus yang nyaring sewaktu ia mati mengartikan bahwa kematiannya harus dicatat, kemudian dikumandangkan ke seluruh dunia, dan seluruh umat manusia harus mendengar dan harus memperhatikannya. Seruan nyaring Kristus seperti sangkakala yang ditiup pada waktu penyerahan korban persembahan dalam perjanjian lama. Ini menunjukkan bahwa apa saudara? Bahwa anak Allah di kayu salib itu telah benar-benar mati. Jiwanya kini terpisah dari tubuhnya. Sehingga tubuhnya pun kini benar-benar mati, bukan pura-pura mati. Dia sungguh-sungguh mati karena dia memang diharuskan untuk mati. Karena maut atau kematian yang adalah upah dari pelanggaran atau dosa yang telah dilakukan oleh Adam, manusia pertama. Maka harus ada seorang pengantara dari satu perjanjian yang baru yang harus melaksanakan penebusan melalui kematian. Dialah Yesus. Sebab jika tidak dilakukan seperti itu, berarti tidak ada pengampunan. Dia telah merelakan jiwanya sebagai korban penghapus dosa. Dan dia telah menunaikan dengan tuntas saat ia menyerahkan nyawanya. Dan ia melakukannya dengan sukarela. Namun di dalam kedaulatannya yang mutlak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, apa aplikasi, apa relevansi buat kita semua mengetahui bahwa Yesus tetap berdaulat sekalipun dia mengalami kematian? Apa aplikasi dan relevansi bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Dia, mengetahui dan mengakui kedaulatan Yesus, Putra Allah itu, akan membawa kita kepada 3 hal. Yang pertama ialah akan melahirkan sebuah sikap pemujaan, akan melahirkan sebuah sikap penyembahan yang semakin dalam bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang pertama. Apakah kita telah memiliki sikap yang sedemikian besar untuk datang memuja, datang menyembah kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib? Yang kedua, aplikasi buat kita, relevansi buat kita mengetahui dan mengakui kedaulatan Yesus Kristus yang mati di kayu salib ialah memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah
kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup yang ada di depan. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah sebuah penghiburan dan juga sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang ada di depan. Saya mau katakan, jikalau kematian saja tidak mampu untuk menahan Tuhan Yesus, maka kita juga punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu tidak akan cukup kuat untuk menahan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, tak jarang jalan yang berputar jauh lebih baik untuk sampai ke tujuan daripada jalan pintas yang membawa kepada kebinasaan. Tak jarang berjalan di padang gurun lebih baik dijalani karena ada tiang awan dan tiang api yang menyertai daripada berada pada jalan mulus namun tidak ada rambu-rambu yang mengarahkan dan memperingatkan kita. Yang ketiga, aplikasi bagi kita semua. Mengetahui dan mengakui kedaulatan Yesus Kristus adalah membawa kita kepada keteguhan dan keyakinan akan kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan yang pada akhirnya memberi kita rasa aman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan dan kematian bisa menjadi permulaan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yang memang untuk saat ini kita tidak bisa mengerti. Bahkan pada saat kita mati pun kita tidak bisa menangkapnya secara utuh. Namun pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik dan akan memberikan kehidupan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita atau bahkan setelah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus Kristus yang mati, yang telah menunaikan, yang telah melaksanakan, yang telah menyelesaikan secara komplit, secara utuh rencana Allah, rencana yang besar Allah, yaitu rencana keselamatan bagi manusia. Mari kita datang kepada Dia dan kita menyembah Dia, menunjukkan sikap hati pemujaan yang makin dalam kepada Dia, dan biarlah kita selalu mendapatkan penghiburan dan juga kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang ada di depan. Dan biarlah kedaulatan Yesus Kristus ini meneguhkan keyakinan akan kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang pada akhirnya akan membawa kita kepada rasa aman di dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami diberi pengertian kematian Tuhan Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian Tuhan Yesus adalah sebuah permulaan yang kemudian akan menunjukkan betapa Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dia bangkit, Dia hidup, bahkan Dia naik ke surga. Inilah yang melahirkan penghiburan dan kekuatan bagi kami semua. Bahwa kami punya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjalani hidup yang ada di depan ini dengan terus percaya bahwa hidup kami yang ada di depan ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat, yang menguasai hari esok. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebaktian ini kita juga akan menyelenggarakan
atau mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus telah berfirman di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Mereka telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis, dipersilakan segera mengikuti katekisasi dan setelah dibaptis baru kemudian mengambil perjamuan kudus di lain waktu. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain, di mana pada kesempatan ini saudara-saudari berbakti bersama dengan kami. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 29. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mendoakan untuk roti dan anggur, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah jemaat. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami memohon. Amin. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku."
Mari kita mengangkat tinggi roti perjamuan ini. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, marilah kita memakannya sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu, di dalam hidupmu dengan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita mengangkat anggur perjamuan yang ada dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dan di dalam hidupmu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur kita. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur atas anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Engkau sudah memberikan segala-galanya buat kami. Kiranya saat ini kami pun mengambil sebuah komitmen yang baru, bahwa kami pun akan memberikan segala-galanya bagi Engkau. Karena sesungguhnya apa yang kami miliki saat ini itu hanyalah titipan daripada Tuhan. Semua yang kami punya sesungguhnya adalah milik Tuhan. Karena itu kami kembalikan segala-galanya, semuanya untuk Tuhan. Pakailah kami dan pakailah semua yang kami miliki untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dengan tetap berdiri sebagai bagian dari jemaat Mennonite, kita akan mengucapkan komitmen kemuridan, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kau nyatakan atas hidup kami. Dan terlebih untuk karya salibmu yang kau nyatakan, yang engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu bagi kami. Salah bagi kami ketika kami ingin hitung-hitungan dengan Tuhan, ketika kami melakukan apapun untuk engkau. Karena sesungguhnya engkau sudah melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami kerjakan. Dan apa yang sanggup kami kerjakan itu tidak ada setitik pun di hadapanmu. Mari dengan spirit ini kami belajar memberi hidup kami. Bukan sekedar persembahan kami, tetapi seluruh hidup kami mau belajar berikan untuk Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dari uang kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Boleh menjadi alat Tuhan memperlebar kerajaan-Mu di gereja-Mu, di GKMI Gloria Patri ini ya Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku serahkan hidupku, curahkan darahmu, agar kau tertebus dan hidup selamanya. Ku beri hidupku karenamu, apakah balasanmu? Ku beri hidupku karenamu, apakah balasanmu? Ku tinggalkan surga untuk dunia fana. Ku tinggalkan Bapa bagi kau yang hina. Semua ku tinggal karenamu, apakah balasanmu? Semua ku tinggal karenamu, apakah balasanmu? Aku menderita sengsara yang dahsyat disebabkan dosa hidupmu yang jahat. Semua ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Semua ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena masih Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tengah-tengah teror yang ada di sekitar kami. Tapi kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ketika kami mengalami sesuatu, maka apa yang kami alami ini tidak akan terjadi kecuali Tuhan mengizinkannya. Karena itu kami percaya apa saja yang terjadi dalam hidup kami ada dan tetap di dalam kontrol Tuhan. Karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah
Sekalipun kami mengalami teror, ancaman, tetapi kami tetap setia, kami akan tetap mengiring Tuhan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, bahkan kematian yang bisa memisahkan cinta dan kasih kami kepada Engkau. Sama seperti Engkau terus-menerus mengasihi kami dan tidak melepaskan kami, kami pun akan terus berpaut kepada Engkau. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang karena teror bom beberapa waktu yang lalu dan mereka sedang dirawat untuk pemulihan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan melalui peristiwa ini membuat iman mereka tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah situasi di bangsa kami ini tetap ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, aparat keamanan yang ada. Tuhan juga berikan kesigapan kepada mereka supaya kami warga negara Indonesia boleh melakukan semua aktivitas kami dengan rasa aman. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, untuk memulihkan kesehatan yang karena terdampak oleh COVID-19. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami sehingga ada langkah-langkah konkret yang tepat dan pemulihan bisa dialami, boleh terjadi bagi bangsa ini. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap jemaat GKMI Gloria Patri yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Biarlah melalui hari Jumat Agung ini, melalui Paskah yang akan dilewati, biarlah iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka tetap yakin, percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka. Kalaupun mereka sedang menghadapi masalah ini adalah sebuah media wadah yang Tuhan izinkan mereka alami supaya memperbesar iman mereka, memperbesar pengharapan mereka, memperbesar kasih mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memakai gereja ini untuk menjadi alat yang efektif, untuk membawa jiwa-jiwa dan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada di penghujung dari acara ibadah kita hari ini. Tuhan telah mati bagi kita, telah mencurahkan darahnya bagi kita. Itu tandanya dia mengenapkan hukumnya dia sendiri. Dan hukum di dalam hidup kita pun adalah hukum Allah yang berlaku ketika kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dia mampu melepaskan kutuk kita. Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dialah sumber pengharapan bagi kita. Mari kita tetap percaya dan kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi dengan iman mari kita katakan di hadapannya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa dan Engkau sanggup, Tuhan. Yang berkuasa, sanggup. Sekali lagi, mari katakan Engkau yang berkuasa dan Engkau yang sanggup, Tuhan. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus kita, Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berdaulat. Dan kiranya pemujaan dan penyembahan kita semakin dalam kepada Dia dan juga memberikan penghiburan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sekaligus meneguhkan keyakinan bahwa di dalam kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan kita, hidup kita menjadi aman. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat merayakan Hari Jumat Agung, Hari Kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.